Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 materi ke-11 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan 1. Iva Nur Ayati, 2. Mirtaul Farufi Widyajana, 3. Muhammad Rizal Santosa. Yang akan kita bahas pertama adalah konsep dan kebijakan ekonomi makro dalam Islam. Secara ilmu ekonomi makro. Secara ilmu ekonomi makro pada tahun 1776, abad ke-18, ilmu ekonomi mulai berkembang dengan ditulisnya buku oleh seorang ahli ekonomi, Adam Smith. Pada tahun 1930 telah terjadi depresi ekonomi yang melahirkan ahli ekonomi baru, yaitu John Maynard Keynes, dengan hukumnya yang terkenal dan menjadi perkembangan ekonomi makro. Perkembangan ekonomi semakin pesat dan rumit sehingga tidak dapat dipisahkan oleh alat yang dikembangkan oleh Klasik dan Keynes. Selanjutnya, pengertian ekonomi makro Islam. Ekonomi makro Islam adalah ilmu yang membahas permasalahan kebijakan ekonomi secara makro berupa pengelolaan dan pengendalian sesuai dengan ajaran Islam. Berikutnya, tujuan ekonomi syariah. Menurut Dr. Muhammad Rawati Al-Azdi, yang pertama, pemenuhan kebutuhan pokok material manusia dengan cukup, dan yang kedua, mewujudkan kesejahteraan manusia. Dan menurut Imam Syafra, tujuan ekonomi syariah yaitu yang pertama, pelaksanaan nilai-nilai spiritual Islam secara keseluruhan untuk individu maupun masyarakat. Dan yang kedua, mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Konsep distribusi kekayaan yang ditawarkan oleh ekonomi Islam dengan cara menciptakan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat. Hal ini dilandasi dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 3. Karakteristik ekonomi Islam. 1. Meluruskan kekeliruan pandangan yang menilai ekonomi kapitalis, memberikan penghargaan terhadap prinsip hak milik dan sosialis, memberikan penghargaan terhadap persamaan dan keadilan, tidak bertentangan dengan metode ekonomi Islam. 2. Membantu para ekonomi Muslim yang telah berkecimpung dalam teori konvensional dalam memahami ekonomi makro Islam. 3. Membantu para peminat studi fikih muamalah dalam melakukan studi perbandingan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Kebijakan ekonomi makro. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Menurut pandangan Keynes, kebijakan fiskal adalah sangat penting untuk mengatasi pengangguran yang relatif serius. Melalui kebijakan fiskal, pengeluaran agregat dapat ditambah dan langkah ini akan menaikkan pendapatan nasional dan tingkat penggunaan tenaga kerja. Kebijakan fiskal pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman Rasulullah, pemikiran dan mekanisme kehidupan politik di negara Islam bersumber dan berbeda pada nilai-nilai akidah. Lahirnya kebijakan fiskal di dalam dunia Islam dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya karena fiskal merupakan bagian dari instrumen ekonomi publik. Yang kedua ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mempengaruhi atau mengubah penawaran uang dalam perekonomian
atau mengubah suku bunga dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Menurut pandangan Keynes, suku bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Selanjutnya adalah kebijakan ekonomi makro pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama ada masa kekhalifahan Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu. Langkah-langkah yang dilakukan Abu Bakar dalam menyempurnakan Islam adalah yang pertama, melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang tidak mau membayar zakat. Yang kedua, Abu Bakar terkenal dengan keakuratan dan ketelitian dalam mengelola dan menghitung zakat. Yang ketiga ada mengembangkan Baitul Mal dan mengangkat penanggung jawab Baitul Mal. Selanjutnya, menerapkan konsep balance budget policy pada Baitul Mal. Selanjutnya ada secara individu, Abu Bakar seorang praktisi akad-akad perdagangan. Selanjutnya adalah masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintah hanya selama 10 tahun. Akan tetapi, dalam periode yang singkat itu, banyak kemajuan yang dialami oleh umat Islam. Kalau boleh dikatakan, pemerintah Umar bin Khattab merupakan masa keemasan dalam sejarah Islam. Selanjutnya adalah masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Tidak ada perubahan yang signifikan pada awal pemerintahannya, hanya melanjutkan dan mengembangkan kebijakan yang sudah diterapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Tetapi, ketika menemukan kesulitan, dia mulai menyimpang dan kebijakan yang telah diterapkan oleh pendahulunya. Permasalahan ekonomi di masa Khalifah Utsman bin Affan semakin rumit, namun juga sejalan dengan semakin luasnya wilayah negara Islam. Pada 6 tahun pertama kepemimpinannya, Balkh, Kabul, Kerman, dan Sistan ditaklukkan. Untuk menata pendataan baru, kebijakan Umar bin Khattab diikuti. Tidak lama kemudian, Islam mengakui 4 kontrak dagang setelah negara-negara tersebut ditaklukkan. Lalu, tindakan efektif diterapkan dalam rangka pengembangan sumber daya alam. Selanjutnya adalah kebijakan pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menempatkan kembali kondisi Baitul Mal di tempat pada posisi sebelumnya. Kebijakan yang dilakukannya selama 6 tahun kepemimpinannya adalah yang pertama, pendistribusian seluruh pendapatan yang ada pada Baitul Mal berbeda dengan Umar yang mesisihkan untuk cadangan. Yang kedua, pengeluaran angkatan laut dihilangkan. Yang ketiga, adanya kebijakan pengetataan anggaran. Yang selanjutnya, hal yang sangat monumental adalah pencetakan mata uang sendiri atas nama pemerintahan Islam, di mana sebelumnya kekhalifahan Islam menggunakan mata uang dinar dari Romawi dan dirham dari Persia. Pemerintahan Ali bin Abi Thalib berakhir dengan terbunuhnya beliau di tangan Ibnu Muljam dari kelompok Khawarij. Selain kebijakan fiskal dan moneter, terdapat kebijakan segi penawaran. Kebijakan-kebijakan fiskal dan moneter seperti yang diterangkan sebelum ini dapat dipandang sebagai kebijakan yang mempengaruhi pengeluaran agregat. Dengan demikian, kebijakan fiskal dan moneter tersebut dapat dipandang sebagai kebijakan dari segi permintaan. Di samping melalui permintaan, kegiatan perekonomian negara dapat pula dipengaruhi melalui segi penawaran. Kebijakan segi penawaran bertujuan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan-perusahaan sehingga dapat menawarkan barang-barangnya dengan harga yang lebih murah atau dengan mutu yang lebih baik. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan untuk 5 orang penanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.